Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum ya Ustadzana. Ana saat sekarang kan tinggal di daerah namanya tuh Tangerang Selatan di Pamulang ya Sat. Tuh Ana ada musola di sekitar tempat tinggal Ana itu. Alhamdulillah sebelum-sebelumnya Ana bisa masuk sih Sat. Pelan-pelan masuk, Ana jadi imam, Ana ngisi tahsin alhamdulillah. Pas beberapa tahun ini Sat, tiba-tiba nggak ada suara, nggak ada ngobrol ke Ana dan sebagainya. Tiba-tiba terpampang tulisan Sat. Jadi imam harus kunut subuh. Jadi imam harus berzikir berjamaah. Jadi imam harus memimpin doa berjamaah. Kalau zikir jamaah, Ana masih bisa diam setelah saat. Artinya, Ana ya bodo amat lah gitu, Sat. Nah, masalah kunut subuh, misalkan artinya yang masalah khilafiyah, Sat. Ketika kita merojihkan sesuatu, misalkan kayak kunut subuh, Ana ikut pendapat yang merojihkan kunut subuh bid'ah. Tapi ketika di dalam keadaan masyarakat seperti itu, apakah kita boleh memalingkan pendapat kita ini untuk menghindari perselisihan seperti ini agar kita bisa dakwah kita lebih nyaman di daerah tersebut, Ya. Ustaz. Jazakumullah khairan. Eh, saya eh iltafatun naudhari, saya tolekkan pandanganku kepada ucapan antum yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Pertanyaannya adalah salaf antum siapa yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah? Ini satu. Yang kedua, ini masalah-masalah khilaf dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Kalau kita lihat buku fikih itu mustafidah, aja masyhur banget ini khilafnya di antara mereka. Dan poros perselisihannya adalah kembali ke hadis. Yang hadis ini menurut sebagiannya itu lemah karena ada Abu Ja'far Ar-Razi. Tapi bagi orang yang mendhaifkan hadis ini, itu mengatakan hadis ini hasan. Kenapa kok hasan? Karena ada hadis yang lemah, lemah mujabir, lemah biasa. Kemudian ada penguat berupa istiharu, masyhurnya pendapat ini di sisi para ulama. Karena ada masyhurnya dan kayaknya pendapat mayoritas para ulama itu menguatkan pendapat yang membolehkan kunut subuh. Dan juga ada fatwa sebagian sahabat di sini. Sehingga dengan dua poin tadi naiklah hadisnya menjadi hasan li ghairi. Nah, jadi masalah saya bilang hadis, masalah-masalah yang khilaf mu'tabar saya bilang. Khilaf mu'tabar. Dan sepanjang buku yang saya baca ini saya belum menemukan dari ulama-ulama itu mengatakan bahwasanya itu adalah bid'ah. Bahkan Imam Ahmad dan beberapa riwayat yang lain itu ketika imamnya kunut subuh bahkan dia membolehkan atau sedikit menekan untuk sholat untuk kunut subuh kan itu. Jadi ada memang sebagian ustadz mendatangkan satu athar. Ada seorang tuh kunut subuh terus kemudian hadhi mukdah. Kalimat mukdas ini saya masih meninjau dari sisi bahasa. Apakah mukdas itu adalah bahasanya itu apa? Hal yang Nabi tidak pernah lakukan kemudian mengakibatkan hukumnya itu menjadi bid'ah, atau mukdas itu bermakna sesuatu yang baru secara bahasa saja gitu Ustaz. Jadi ana kemarin itu masih mempertanyakan dan masih mencari kata-kata mukdas ini Ustaz. Karena amat berat kalau itu dikatakan bid'ah. Ya oke. Sehingga kesimpulannya masalah khilafiyah. Kalau kita bersandar dengan kaidah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah jamul kalimah, menyatukan kalimat itu lebih utama dengan masalah khilafiyah ini. Maka saran ana Ustaz, enggak apa-apa antum kunut subuh. Antum tanggalkan pendapat yang tadi karena pendapat yang antum tadi itu bukan 100% itu adalah sebuah kebenaran. Jadi pendapat itu yang salah itu yang benar kan itu. Karena amrul khilafi.
Dan nggak boleh, ini kan perkara-perkara apa? Perkara-perkara yang khilaf dan ini amalia. Nggak bisa menjadikan seorang itu dikatakan mubtadi gara-gara semisal ini kan itu. Maka kalau saya bilang nggak apa-apa antum kunut dikatakan jamul kalimah. Tapi kalau dzikir jamai beda lagi babnya Ustaz ya. Jadi itu bisa antum gimana caranya lah. Insya Allah yang penting antum dan mereka kunut itu sudah apa? Udah aman lah bersama kita begitu. Itu aja sebenarnya. Anak orang nggak ada masalah. Anak orang nggak ada masalah. Anak pribadi pun kadang-kadang ikuti imam kunut, kadang-kadang nggak kunut. Walaupun anak pribadi condong nggak kunut, tapi kadang-kadang dalam keadaan tempat atau apa anak kunut. Jadi kayak gini nggak boleh terlalu kaku dan terlalu apa namanya brutal menghabisin orang yang berpendapat yang demikian itu gitu. Begitu Ustaz. Wallahu taala alam, ini aro dan pendapat anak ya bisa diterima, bisa ditolak kan ini kan sebuah roi pendapat dan ini hasil pembahasan anak dan penelaahan anak begitu. Jadi janganlah membuat sesuatu yang mereka sudah lakukan selama itu di areal khilafiyah dan muktabaroh nggak ada. Ini paling hanya rojik dan marujuk saja gitu loh. Kok sampai bid'ah sunnah ini saya kok berat banget ya. Berat banget. Barakallahu fikum. Hayakumullah.